Puji Tuhan, kita masuki satu minggu ini dengan hari yang baru dan semangat yang baru. Marilah kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Daniel 4 ayat 1 sampai 37. Saya bacakan sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dari bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mukjizat-mukjizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan hayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap. Dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya, Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsasar, menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Beltsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu, inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit. Dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah. Buahnya berlimpah-limpah. Padanya di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring. Demikian katanya. Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah
berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku, Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau, Belsasar, katakanlah kepadaku maknanya. Sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar. Tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku, dan maknanya atas seteru tuanku. Demikian. Silakan Bu Salma. Baik, saya lanjutkan ayat yang 20. Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit, sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya, ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar,
bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikian. Iya, silakan Saudari Naomi lanjutkan di Matius 23 ayat 1 sampai 20. Matius 23 ayat 1 sampai 20. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya tali sembahyang, yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka,
yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Demikian. Ya, silakan Pak Mulya untuk melanjutkan. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci, dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah, dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab per 10 hari dari Selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggungkan angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian. Iya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Neliana, Ibu Sarma, Saudari Naomi, dan Pak Mulya. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Nebukadnezar. Silakan Pastor Paul.
Iya, tolong ditampilkan tadi ayat 3 ya, ayat 12 ya. Ayat 12. Ayat 12. Enggak mau ya? Mungkin mau ya. Luar biasa, berbahagialah orang yang selalu memiliki rema dan penuh dengan rema dalam hidupnya, karena dia akan selalu hidup dalam kemenangan ya. Tentu saja saudara ya, orang kalau hidupnya dengan rema itu tenang, aman, pokoknya smooth gitu ya. Saudara tahu saya orang yang temper ya, tapi ketika saya memiliki rema, ya, kenapa tempernya itu bisa hilang? Kenapa gerusa-gerusunya bisa hilang? Soalnya rema itu berkata, kalau bukan waktunya Tuhan, mau diapain? Kalau sudah waktunya Tuhan, akan saja aman semuanya. Tetap kita kerjakan, tetap kita lakukan. Kita tahu, ya rema itu berkata kepada saya, kalau jalan Tuhan nyampe ke sana. Ya nggak usah muter-muter, nggak usah kelak-kelok, nggak usah sampai muter-muter berbelit-belit. Jalan Tuhan itu lurus. Memang sulit, sempit, tapi lurus. Nggak muter-muter, nggak belit-belit. Ya kita kerjakan di situ, kita fight di situ. Ya, bukan berarti kita tidak kemudian tidak berhikmat, tidak cerdik. Oh kita cerdik, saudara. Ya. Cuman kalau itu jalan Tuhan, ya, membuat kita tenang dan terluput. Ya, kita tidak perlu takut. Rema itulah yang membuat kita nggak takut, karena kita punya cinta, sehingga ada apa? Ada hikmat. Kalau Anda tidak punya rema, Anda lihat muter-muter kayak belut, kayak ular gitu ya. Hidupnya kan ketakutan tuh, ya nanti kalau ketahuan gimana? Nanti kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Ketakutan, saudara. Hidupnya ketakutan, karena tidak ada cinta, adanya kebencian. Kalau saya karena hidupnya penuh cinta, penuh rema, ya kita berhikmat, saudara. Dan kita tidak takut. Dan kita berhikmat, ya. Bukan lihai, nggak perlu lihai kita. Ya, orang mau ngapain saya tenang, saudara. Ya, bagaimana kita selalu bisa penuh dengan cinta itu, tetap ada di dalam kita cinta itu, saudara. Ya, ya tetap mencinta. Bagaimana caranya kita mencintai, Pak? Iya mencintai, karena cinta itu bukan perasaan. Cinta itu bukan cuma penglihatan, cinta itu bukan cinta itu dilakukan, saudara. Rasanya kok Pak udah jelek Pak, ya lakukan saja, itulah cinta. Ya, tapi kemudian Anda lakukan terus, Anda berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan dan lakukan, minta lakukan. Aku sudah tidak mampu lagi mencintai Pak. Ya bohong. Karena Anda hanya meminta dan lakukan, itulah mencintai. Cinta itu bukan aku kok rasanya cinta ya. Cinta itu bukan berhenti di perasaan, saudara. Itu mimpi, fantasi tentang cinta. Cinta itu adalah sebuah tindakan, ya. Cinta itu adalah sebuah tindakan. Anda harus ingat-ingat itu, saudara ya. Ketika kamu sudah mulai jenuh dengan pernikahanmu, cinta itu adalah sebuah tindakan, ya. Bukan perasaan sudah tidak cinta lagi, Pak. Cinta adalah sebuah tindakan, ya. Dan cinta itu selalu memberi, tidak pernah meminta. Makanya Anda ya, investasi itu seperti investasi Anda nabung di bank, nabung, jangan diambil-ambil, saudara. Ya, Anda nabung di bank, hari nabung 100.000, besok ngambil 50.000, hari nabung 100, besok nabung 100.000 lagi, kapan nanti Anda ngambil lagi 150.000, nggak tambah, ini malah tambah minus, saudara, dipotong terus uang administrasinya, kan? Nabung terus, karena itu ceritanya barang siapa memiliki, kepadanya akan ditambahkan. Cinta itu memberi. Kalau Anda sudah melimpah dengan cinta, setiap logos yang Anda baca akan jadi rema, saudara. Simpel ya, simpel banget, saudara. Nah, dan orang-orang yang sudah penuh dengan rema nggak akan takut, saudara, untuk di framing. Kayak saya kan enak, saudara. Orang mau bilang saya sombong, orang mau bilang saya suka pamer, megalomania, orang bilang saya ini, bilang saya itu. Emang gue pikirin,
Mantap hatinya, saudara. Langkahnya mantap, karena saya punya rema, saya tahu Tuhan mau pimpin kemana, saya tahu apa yang saya ucapkan dipimpin oleh Roh Kudus. Orang boleh framing kita, saudara, nggak mempan. Ya, orang boleh ngomong apa saja, nggak mempan, kita jalan mantap. Tak. Enak kan kalau orang hidupnya penuh dengan kebebasan, kemerdekaan. Kayak saya ini merdeka hidupnya, enak, saudara. Mau ngomong apa saja nggak takut di framing. Nanti kalau ngomong gini takut nanti dikira begini. Kalau ngomong begini takut dikira begini. Enggak, mas, saya ngomong aja. Selama saya tahu yang saya ngomong motifnya adalah cinta, ya, dan saya ngomong dengan hikmat. Saya punya tujuan. Ada satu tujuan kenapa saya harus ngomong begini. Saya punya tujuan kenapa saya harus nantang orang-orang Trinitas, Oneness, Unitarian, dan saya sebut bidat, tiga-tiganya, saudara ya. Tiga-tiganya itu bidat, saya sebut bidat. Saya punya tujuan, saudara ya. Karena saya tahu. Kenapa saya bisa tahu? Ya karena saya punya rema. Kenapa saya punya rema? Saya punya cinta, saudara. Sehingga kita nggak takut di framing orang apapun. Ya. Dan bahkan orang anggap saya ini sombong, angkuh, congkak, segala macam. Nggak urusan, saudara. Yang tahu saya sama Tuhan. Yang tahu saya sama Tuhan. Orang nggak bisa menilai orang congkak apa enggak, orang sombong apa enggak. Sombong itu adalah antara dia dengan Tuhan, saudara. Ya, berbeda. Ya, kalau Anda sudah nantang Tuhan, nah itu namanya, ya kan? Itu namanya Anda sombong. Anda harus bedain tuh. Namanya Anda sombong kalau Anda sudah nantang Tuhan. Ya, karena kemarin Agustan ngentutin Alkitab, itu sombong, saudara. Ya, keangkuhan. Hani Kristianto itu dulu bilang apa? Ngomong sama Yudi Mulyana, Tuhanmu, apa, Yesusmu atau Allahku, itu sombong, saudara. Lihat ya, kan ngejungkel, saudara, lihat ya. Jungkelnya itu mengerikan sekali tuh Hani Kristianto nanti. Bukan diasap. Kesombongan itu, saudara. Wah, makanan empuk bagi iblis itu. Wah, anaknya udah mati, masih belum kapok, dikumpulin lagi nanti begitu. Tes, kena, saudara. Dikumpulin, saudara. Anak kan sudah mati, Hani Kristianto. Kenapa? Karena kesombongannya dia nantang Tuhan. Bukan Tuhan mengasap. Siapa yang mengasap? Iblis. Kegelapan itu mau nyamber, saudara. Karena begitu Anda menyombongkan diri, Anda keluar dari sebuah lingkaran perlindungan ilahi. Ya, terus Anda nongol, nyerongat, saudara. Nyerongat, kelihatan. Itu kan langsung ada 7 miliar manusia di muka bumi ini, saudara ya. Semuanya asal datar-datar saja, ya kan? Enggak nyerongat, saudara. Tapi ini Hani Kristianto nyerongat, Irina Handono nyerongat. Siapa lagi itu? Yahya Waloni nyerongat, dia nantang, saudara. Dia menantang Tuhan. Ya kan? Kainama, dia nantang Tuhan. Stephen Indra nantang Tuhan, dibabat sama itu, anaknya dikasih mati, saudara. Aduh, nantang Tuhan, jangan nantang Tuhan. Ya, jangan menantang, saya nantang Tuhan, sendiri lagi doa. Ya. Tapi Anda jangan nantang Tuhan di depan orang banyak. Ya, kalau kita lagi doa, namanya kita lagi komunikasi dua arah, kita lagi komplain. Tapi kalau Anda menantang Tuhan di depan orang banyak, Anda sedang tidak komunikasi dengan Tuhan, Anda lagi ngomong sama iblis. Tahu bedanya? Disamber, pes. Jangan pernah nantang Tuhan di depan umum, saudara. Ya. Ketika kamu berkomunikasi, kamu marah dengan Tuhan, kamu bukan tantangan, ya tamat tetap, kamu akan menuai badai. Tetapi dia akan datang dalam belas kasihnya. Dia akan tetap akan datang di dalam cinta kasihnya, saudara. Nah, banyak kali kita, karena kita sudah merasa, sudah tahu, baca Alkitab banyak, kita merasa lebih pintar. Nah, saudara tahu nggak, semakin Anda baca Alkitab, makin dalam, wah, makin menarik, saudara ya. Yang kita tahu, semua yang kita tahu, pengetahuan teologi yang Anda tahu, semua adalah kulit. Anda makin paham dengan kulit. Makin Anda hebat, makin Anda pintar, Anda belajar di Google, Anda belajar sekolah teologi, Anda paham, makin paham tentang kulit itu. Kulit renyah, kulit kenyal, kulit ini, wah, makin hafal semua kulit. Anda nggak akan pernah paham dalamnya, saudara.
Makanya ketika orang-orang yang jago teologi ini, yang smart ini, yang jago teologinya ini kemudian menjadi pandai, ya, maka dia akan, apa saudara? Dia akan merasa orang lain goblok, dia pandai, saudara. Lalu dia akan mulai nuding-nuding orang lain bidah, orang lain sesat. Ya. Sementara dia tidak akan berbuah. Dan akhirnya dia punya pengikut, 1-2 ya. Dengan susah payah dia punya pengikut akhirnya kan, yang percaya dengan ketololannya dia kan, tentu saja kan. Dan pengikutnya ini apakah pengikutnya ini akan menjadi mengetahui kedalaman dari yang ilahi itu? Enggak, saudara. Iya sama, kulit. Dia di kulit semua, kayak caplak-caplak itu di kulit, ributnya di kulit semua. Dia nggak sampai ke kedalaman. Makanya ketika Anda mempunyai pengetahuan, jangan sampai kulit, saudara. Saya selalu bilang sama Anda ya, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda harus uji, saudara. Anda harus uji, Anda harus sampai mengalami pengalaman dengan firman Tuhan itu. Jangan cuma, oh iya firman Tuhannya bagus ya. Karena begitu Anda uji, ternyata meleset, Anda ngerti itu firman salah, saudara. Pertama diuji, mungkin Anda yang salah. Tapi kalau sudah 3 kali, mungkin firmannya yang salah. Bukan firman Tuhan logosnya, tapi penafsirannya, midrasnya, misnahnya. Gemaranya, midras atau gemaranya yang salah, saudara. Misnahnya benar, aturannya sudah jelas, yang logos teksnya. Mungkin Anda salah menafsirkan, salah menginterpretasi. Nah, itu masalahnya, saudara. Sehingga ya Anda lihat ya, saya kalau di kelas itu saya ngamatin ya. Banyak orang-orang merasa sudah tahu. Ya. Ada 1-2 ya yang akhirnya tidak tahan ya, keluar, saudara ya. Dia merasa sudah tahu. Begitu saya jeder, ada pengetahuan yang lain, kaget ya, nggak bisa, shock ya. Ya kan? Shock. Nah, itulah masalahnya, saudara. Shock itu. Ketika Anda merasa sudah tahu, maka sebenarnya Anda nggak tahu apa-apa sebenarnya. Ketika saya masuk di dalam pengalaman pribadi sama Tuhan, ya, itu tadi, aku ingin lebih dalam lagi Tuhan. Aku ingin lebih dalam lagi Tuhan. Kenapa haus, saudara? Itu indah sekali pengalaman bersama Rema itu, saudara. Sehingga kamu nggak bisa lagi berkata, ini karena aku. Oh, nggak bisa, saudara. Anda tahu benar-benar bahwa itu bukan karena kamu. Bukan klise. Ya. Sehingga Anda nggak akan sembarangan mengukur orang lain, saudara. Dalam sekali pengalaman pribadi dengan Tuhan itu. Saya udah ngalamin, saudara ya. Karena ketika kamu tidak mengalami pengalaman pribadi sama Tuhan, kamu akan dengan mudahnya membidatkan orang lain, saudara. Kamu akan dengan mudahnya menganggap orang lain sesat dengan serampangan. Tanpa pengetahuan, sementara kamu tidak akan berbuah. Kamu akan debat teologi, ya, debat kusir sama orang tuamu, kayak saya dulu ya. Saya debat kusir sama ayah saya, sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, suaranya banter. Saya kan banter suaranya, saudara ya. Dari kecil saya sudah banter. Ya. Wah, debat dengan sengit sekali, saudara ya. Tapi saya tidak mengalami, sampai saya mengalami tiap tahun, ya makin dalam, puncaknya pemberontakan saya kepada Tuhan, itu juga sebuah pengalaman dengan Tuhan. Dan begitu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya terus kemudian tiap hari makin dalam, ya sampai dengan hari ini pengalaman bersama dengan Tuhan itu makin dalam, sehingga saya tahu ya, saya tiap kali kalau gandengan jalan sama Ana ya, saya menitikkan air mata ya, aduh kita bisa sampai sejauh ini ya, nggak mungkin kita yang bikinnya, Tuhan tolong kita ya, luar biasa. Nggak nyangka, saudara, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing. Nggak bisa kita ngakuin bahwa itu saya. Waduh, saya sudah ngalamin, saya tahu persis. Ketika saya bekerja dengan kekuatan saya sendiri, saya tahu ketika saya serahkan sama Tuhan, ya, saya hidup dengan tuntunan Tuhan. Wah, beda, saudara, kita sudah ngalami hidup di dalam kekudusan bersama Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, sama hidup tanpa penyertaan Tuhan, beda, saudara.
Makanya saya selalu mengajak Anda apa? Terlalu dalam yang saya mau cerita apa, saudara? Akhirnya cuma jadi teori kulit. Oke, saudara, setiap Anda dengar sesuatu logos, lakukan. Mulailah dari diakonia. Itu kan sepele ya. Makanya saya cari yang itu trigger. Karena sebenarnya dalam itu Anda harus ngalamin sendiri. Yang saya bagikan kepada Anda di kelas evangelis, apologetik, dan segala macam, itu Anda perlu. Ya, kenapa Anda perlu? Supaya Anda mengerti bagaimana cara mendapatkan logos yang benar. Supaya Anda jangan disesatkan, diombang-ambing dengan cara yang nggak tertulis di ada-ada. Ya, karena Alkitab, cara Tuhan bekerja, itu dengan sebuah pola. Ada polanya kan. Saya tunjukkan kepada ini loh polanya. Dari teksnya, pesyatnya, lalu remesnya. Nah, di dalam remes inilah ada pola itu. Ya kan, Anda ngerti nggak kenapa bisa ada angka 14 dalam Matius 1 itu ya. Itu ada sebuah pola. Anda mengerti nggak kenapa bisa ada seperti ini? Anda mengerti nggak? Nah, itu ada sebuah pola. Tuhan bekerja dalam sebuah pola. Nubuatan. Anda mengerti nggak perbandingan ajaran Yesus dengan Yudaisme? Kenapa harus sama? Harus sama, saudara ya. Karena ada sebuah pola antara orang Yahudi dengan orang Kristen. Dan itu dibukakan di akhir zaman ini. Itu Anda belajar itu kalau di kelas-kelas itu. Tetapi pengalaman sama Tuhan, ya itu harus Anda sendiri sama Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa, saudara. Jadi kalau Anda tidak mengalami pengalaman pribadi sama Tuhan, ada logos Anda lakukan, jatuh bangun di situ, Anda tetap percaya, Anda juga mungkin yang Anda pikir, Anda interpretasi salah. Lakukan lagi, saudara, sampai Anda ngerti, oh maksudnya begini. Harus lakukan. Kalau Anda selalu, melakukan firman, aduh tapi, nah kapan Anda mau lakukan firman Tuhan? Kalau nggak nyogok, nanti nggak ini. Lalu Anda kapan mau lakukan? Anda tahu kalau urusan polisi pasti kudu nyogok. Ya udah jangan urusan polisi. Karena Anda di Indonesia urusan polisi kalau nggak nyogok nggak menang. Ya sudah, nggak usah urusan polisi. Sudah serahkan sama Tuhan. Kan itu contohnya begitu, saudara ya. Anda tahu urusan polisi Indonesia kudu nyogok. Ya nggak usah nyogok. Serahkan sama Tuhan. Ucapan syukur, ampuni, lepaskan. Lapor saja atau sudah bodoh amat, sudah tinggalin. Itu contohnya begitu. Kalau Anda sekarang ngadapin ya tiap hari kekurangan, ya berhenti, coba jangan ngutang-ngutang. Anda boleh datang coba ke Damaris, ke Damar Kasim pun pagi. Siapa tahu mereka ada SOP-nya masuk dengan kondisi Anda. Kalau enggak, serahkan sama Tuhan. Begitu, jangan ngutang-ngutang, saudara. Berhenti. Beneran, saudara. Ya, kalau Anda nggak coba hari ini, Anda mau coba kapan lagi? Waktu berlalu, saudara. Dan Anda menunda-nunda pengalaman sama Tuhan itu. Akhirnya Anda cuma tahu kulit, makin lama makin tahu kulit, makin tebel kapalan. Makin kapalan, saudara. Dan Anda nggak bisa masuk ke dalaman. Anda hanya tahu kulitnya saja, nggak akan masuk ke dalaman. Dan akhirnya ketika ada orang cerita tentang kedalaman ilahi, Anda nggak ngerti, lalu Anda ceritanya kulit. Saya lagi cerita yang kedalaman ilahi. Anda lagi ceritanya kulit, nggak nyambung. Akhirnya Anda jadi Kristen gorila. Kan, yang IQ-nya IQ gorila. Nggak nyambung saya ngomong apa, saudara. Terlalu dalam. Seperti Yesus waktu ngajari kepada ahli Taurat orang Farisi ini. Nggak nyambung mereka. Mereka hanya tahu kulit. Yesus lagi cerita kedalaman. Para muridnya diajarin. Dia diajarin pola pekerja Tuhan. Ya, logos itu penting, bukannya nggak penting. Lalu diajak masuk dalam praktek setiap hari. Kemudian ketika mereka hari Pentakosta datang, dan mereka melakukan pekerjaan yang besar, para rabai ini, para imam-imam, para ahli Taurat, bingung, nggak nyampe. Kalau Anda sudah masuk ke kedalaman, Anda nggak akan bisa ngomong bahwa itu saya hebat, nggak bisa, saudara. Anda tahu bahwa itu Tuhan yang kerja, bukan Anda. Sehingga ketika Anda memuridkan anakmu, istrimu, keluargamu, kamu tahu, ya, kamu bisa sharing wasiat rohani itu. Mereka melihat teladanmu, itulah kedalaman, saudara. Enggak cuma kulit. Oh, gereja, dikebukin anak disuruh ke gereja. Itu kulit, saudara. Oh, kita ini harus 25 Desember, itu kulit, saudara. Harus Trinitas, itu kulit, saudara.
Tapi ketika Anda diajari mengasihi, mengampuni, memberkati, ya, musuh-musuhmu, seperti yang kita lakukan kepada Agustan, itu kedalaman, saudara. Orang memaki-maki saya, ngapain kasih Agustan? Itu mereka kulit masih, makanya mereka nggak nyampe. Tapi ketika kita berkati Agustan, di masa akhirnya dia telepon saya nangis. Kita berkati dia, saudara. Ya, saya percaya karena saya sudah pernah masuk ke dalaman. Budi Mulyana pun dimenangkan, Ali Makrus dikembalikan pada Tuhan Yesus, dan yang lain-lain lagi banyak. Masuklah dalam kedalaman itu, jangan cuma kulit. Nanti anak familimu dimenangkan, jangan cuma rajin persekutuan doa, sikaraba-raba, itu kulit, saudara. Anda masuk dalam kedalaman. Ya, simple, mengasihi, mengampuni, memberkati, diakonia, mulai dari situ, saudara. Ya, kemudian yang lain-lain, ada kerendahan hati di situ. Mulai Anda berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan, sabaran. Mulai, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.